Oke, mulai merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, rekan-rekan para guru penggerak yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan apa yang telah kita dapatkan selama 9 hari ini dengan mencoba untuk membuat virtualisasi pembelajaran yang telah ditugaskan oleh fasilitator kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk kelompok 3 ini kita akan mencoba untuk membahas tentang profil pelajar Pancasila yang nanti akan secara berurut dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian. Dan untuk pertama ini akan kami persilakan kepada Bapak Ilyas Nasiruddin untuk menyampaikan materi pada kesempatan pertama ini. Kepada Bapak Ilyas kami persilahkan. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Ilyas Nasiruddin kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah pada malam sore hari ini kita bisa bertatap maya ya dalam kondisi yang mungkin dengan berbagai keterbatasannya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan ya salah satu dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu profil mandiri. Ya. Baik, Pak Rohmat dibantu ya slide-nya ya. Nah, ya profil Pancasila itu ada 6 ya. Ada beriman, kemudian bertakwa, berakhlak mulia, ada juga berkebinekaan global, kemudian ada juga gotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, dan satu lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mandiri ya. Jadi mandiri ini berarti mampu berdiri sendiri ya, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi mandiri berarti dia berani dan mampu melakukan tugas atau kewajibannya sendiri. Jadi kalau mandiri ini berarti mampu mempertahankan perbuatannya sendiri. Nah, kemudian setidaknya ini ada 3 kondisi di mana seorang peserta didik ini harus atau dinyatakan mandiri ya. Yang pertama itu mandiri di rumah ya, yang kedua adalah mandiri di sekolah, yang ketiga itu adalah mandiri di lingkungan masyarakat. Nah, seorang peserta didik ini yang telah masuk fase D ya, fase D itu berarti level SMP, ini akan dianggap mandiri di rumah kalau ia mampu melakukan kewajiban dia sebagai individu. Contohnya misalnya dan banyak contoh lainnya. Anak yang fase D seperti ini dia sudah bisa melakukan hal tadi, ya paling tidak dia bisa dinyatakan mandiri di rumah seperti itu ya. Nah, kemudian mandiri di sekolah. Mandiri di sekolah ini dimulai dia dari mampu berangkat ke sekolah sendiri tanpa diantar orang tua. Yang biasanya kan anak-anak SD, anak-anak TK itu kan masih ada yang diantar oleh orang tuanya. Nah, kalau untuk level SMP ini kalau masih diantar oleh orang tuanya ke sekolah berarti belum mandiri ini. Nah, sehingga diawali berangkat ke sekolah sendiri tanpa dibimbing orang tua. Kemudian juga dia ketika di sekolah berarti peserta didik mampu melaksanakan tugas-tugas di sekolah secara mandiri. Seperti apa di sekolah? Di sekolah itu ada tugas piket kelas barangkali, ya. Kemudian juga ada tugas yang diberikan oleh kepala sekolah atau guru ya. Tugas ini bisa bersifat kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Misalkan seorang pelajar itu diberi tugas untuk menjadi petugas upacara, misalkan seperti itu ya. Atau tugas-tugas presentasi pada mapel-mapel tertentu. Nah, sehingga ini kalau dia udah mampu melakukan sendiri itu setidaknya dia bisa dinyatakan mandiri di sekolah. Gitu.
Nah, kemudian yang ketiga itu mandiri di lingkungan masyarakat. Nah, ini seperti yang kita ketahui ya, yang namanya manusia itu kan makhluk sosial ya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh orang lain ya. Butuh pertolongan satu sama lain ya. Kalau dibilang itu an-nasu khaddamun ba'duhum ba'da gitu ya, saling membutuhkan gitu. Maka seorang pelajar di fase D ini, SMP ini, dinyatakan mandiri di masyarakat ketika ia mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat ya, melakukan hal yang positif, misalkan melakukan kegiatan sosial sederhana, dapat memberikan manfaat ya di masyarakat, misalkan dia melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid gitu, melaksanakan kerja bakti, membersihkan jalan atau fasilitas umum yang lainnya, dan banyak hal yang lain yang sifatnya kemasyarakatan. Nah, itu berarti dia dinyatakan mandiri dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian berikutnya contoh kemandirian juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat gitu. Jadi contoh kemandirian ini diabadikan dalam peristiwa hijrah ya. Jadi peristiwa hijrah itu kan di mana kondisi umat Islam di Makkah itu tertindas ya, karena masih sedikit seperti itu. Nah, kemudian hijrah ke Madinah ya. Orang-orang yang hijrah disebut orang muhajirin gitu ya. Kemudian orang yang di Madinah waktu disebut dengan Yasrib itu dia disebut dengan kaum Ansor. Nah, ketika kaum muhajirin ini atau Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, itu luar biasa sambutan dari kaum Ansor. Mereka menyambut ya, dia istilahnya terbuka lah gitu, mempersilahkan mau berbagi gitu ya, baik dari sisi materinya, berbagi dari sisi dunia dan sebagainya. Bahkan ada sahabat yang istilahnya dia mau menceraikan istrinya supaya apa? Supaya bisa dinikahi oleh orang muhajirin gitu. Ini luar biasa gitu. Nah, tetapi ini orang-orang muhajir nggak mau, meskipun mereka ikhlas seperti itu yang orang Ansor itu. Nah, maka bahkan salah satu sahabat yang dinamakan Abdurrahman bin Auf gitu ya, itu dia malah memilih gini, tunjukkan jalan kepada saya ke pasar gitu maksudnya. Ya, jadi dia ingin mencari nafkah sendiri seperti itu supaya bisa menghidupi kehidupan diri dan keluarganya. Ini contoh kemandiriannya. Artinya orang muhajirin meskipun diberikan keleluasaan, tapi mereka nggak mau berpangku tangan. Itu mereka nggak mau bergantung kepada kaum Ansor. Malah mereka bertekad untuk mencari nafkah sendiri. Nah, ini contoh kemandirian ya seperti itu yang dilakukan contoh oleh Rasul dan para sahabatnya seperti itu. Nah, sehingga hikmahnya yang terakhir Pak Rahmat ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan innal fata mayyaquluha anada gitu ya. Walaisal fata mayyaqulu kana abi. Jadi sungguhnya seorang pemuda itu, seorang pelajar itu yang mengatakan inilah aku gitu maksudnya. Ini saya gitu. Bukan ini bapak saya gitu. Ini bapak saya seorang ini. Enggak seperti itu. Artinya dia mampu menunjukkan jati diri sendiri gitu. Mampu mandiri. Nah, kalau pelajarnya mampu mempunyai sifat dan sikap mandiri, nah maka nanti akan tercipta keluarga yang mandiri, masyarakat yang mandiri, dan bangsa yang mandiri yang nanti tidak bergantung kepada bangsa lain, ya, baik dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.